Sesuatu yang penting banget untuk negara kita adalah kemerdekaan ekonomi. Kemerdekaan ekonomi di negara Indonesia adalah kondisi ketika bangsa Indonesia mampu mengelola, menguasai, dan memanfaatkan seluruh sumber daya ekonomi untuk mensejahterakan rakyatnya tanpa bergantung secara berlebihan pada pihak asing. Konsep ini bukan hanya soal bebas dari penjajahan politik, tetapi juga bebas dari dominasi ekonomi global yang merugikan. Dasar pemikirannya ini terjadi pada pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta menguasai hajat hidup yang banyak dikuasai oleh negara. Yang kedua, Pancasila pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sejarah kemerdekaan. Setelah 17 Agustus tahun 1945, perjuangan dilanjutkan untuk membebaskan ekonomi dari cengkraman kolonial dan ketergantungan. Oke, mari kita bahas ciri-ciri dari kemerdekaan ekonomi. Yang pertama adalah kedaulatan sumber daya alam. Sumber daya alam dikelola oleh bangsa sendiri untuk memakmurkan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Kemudian, yang kedua, kemandirian produksi. Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa terlalu bergantung pada impor. Yang ketiga, penguatan UMKM dan ekonomi rakyat. Pelaku usaha kecil menengah menjadi tulang punggung perekonomian. Yang keempat, sistem distribusi yang adil. Keuntungan dan akses ekonomi tidak hanya dikuasai oleh elit, tapi harus merata. Yang kelima, ketahanan ekonomi nasional. Mampu bertahan dari guncangan krisis global. Tantangan kemerdekaan ekonomi di Indonesia yang pertama, ketergantungan impor bahan pangan, energi, dan teknologi. Yang kedua, ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, serta antar kelompok kaya dan miskin. Yang ketiga, dominasi perusahaan multinasional yang menguasai sektor strategis. Yang keempat, rendahnya literasi keuangan dan budaya menabung atau investasi masyarakat. Yang kelima, korupsi dan tata kelola yang lemah di sektor ekonomi. Kemudian, upaya mewujudkan kemerdekaan ekonomi. Yang pertama, penguatan koperasi dan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Kemudian, hilirisasi industri yang meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, reformasi agraria dan perlindungan lahan produktif, kemudian digitalisasi dan inovasi teknologi buatan lokal, dan kebijakan perdagangan yang melindungi pasar domestik. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden kita Prabowo Subianto, beliau meluncurkan Koperasi Merah Putih. Nah, alasan pemerintah meluncurkan Koperasi Merah Putih umumnya berkaitan dengan visi kemandirian ekonomi nasional yang berbasis gotong royong. Secara garis besar, alasannya bisa dibagi menjadi strategis,